Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Maulanta Ajis akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kajian Sisa Pakai Pipa Transportasi Gas pada Pipeline E Stasiun Pengumpulan 5 sampai 6 di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pertama, latar belakang pada pipa transport gas Pipeline E terjadi korosi karena interaksi pipa dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Dan kedua, kerugian akibat korosi yaitu terjadinya pengurangan ketebalan pipa yang menyebabkan kebocoran dan sisa umur pakai pipa menjadi rendah. Ketiga, perlukan inspeksi dan monitoring korosi pada pipa transportasi gas agar kegiatan transportasi gas tidak terganggu. Tujuan penelitian pertama, mengetahui jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi gas, mengetahui metode pengendalian korosi yang diterapkan pada pipa transportasi gas, yang ketiga mengetahui laju korosi, yang dan keempat mengetahui sisa umur pakai pipa. Ini diagram alir, jadi ada data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer itu pH tanah, resistivitas tanah, umur desain pipa, umur pakai pipa, dan tebal aktual pipa. Sedangkan data sekunder meliputi spesifikasi material pipa, spesifikasi gas, metode pengendalian korosi, dan lingkungan. Dari data primer dan sekunder dilakukan pengolahan data dan analisis data berupa perhitungan PR, MAWP, CR, dan RSL. Dengan analisisnya berupa komparatif resistivitas tanah terhadap korosivitas, laju korosi terhadap ketahanan korosi, analisis sisa umur pakai terhadap umur desain, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi sisa umur pakai pipa, sehingga didapat kesimpulan dan saran. Dan untuk peta administrasi, daerah penelitian berada di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Untuk peta geologinya, daerah penelitian berada di formasi POS, PT, MSC, dan IEU. Untuk peta jenis tanah, daerah penelitian didominasi oleh jenis tanah latosol. Kemudian komposisi kimia material pipa menggunakan API 5L grade X 4624 inch dengan komposisi Fe 96,46% dengan maksimal karbon 0,28% sehingga dikategorikan low carbon steel. Dan untuk pipe scheduling didapatkan diameter luar pipa 609,6 mm dan tebal nominal pipa 17,48 mm. Untuk spesifikasi pipa, tahun pemasangan tahun 2002 dan tahun inspeksi tahun 2019 dengan tipe underground dan supported above ground. Dan untuk komposisi dan karakteristik gas berupa gas yang ditransportasikan berupa gugus alkana dan H2S. Untuk data lingkungan berupa jenis tanah latosol, pH tanah berkisar antara 5,7 sampai 6,4, resistivitas tanah berkisar antara 2.270 sampai 4.438 ohm cm, temperatur udara rata-rata sebesar 30 derajat Celcius, dan kelembapan relatif sebesar 70 sampai 80%. Ini untuk skema jalur pipa. Kemudian ada pH tanah dengan range 5,7 sampai 6,4 yang termasuk ke dalam kategori asam. Kemudian untuk resistivitas tanah berdasarkan corrosivity rating based on soil resistivity, tingkat korosivitasnya sangat korosi sampai korosif. Kemudian untuk jenis dan metode pengendalian, jenis korosi merata dan korosi erosi, sedangkan metodenya coating, wrapping, proteksi katodik, dan inhibitor. Coating menggunakan polyken liquid adhesive sistem 1027, wrapping polyken 980 ke 955. Proteksi katodik menggunakan magnesium sebagai analog korbannya, sedangkan inhibitor menggunakan UAP Unicorn C corrosion inhibitor. Untuk pengukuran ketebalan pipa menggunakan alat ultrasonic thickness gauge panametrics MG2DL dengan posisi pengukuran ketebalan pipa berada di 4 titik pengukuran seperti di gambar. Untuk tebal aktual pipa terendah 11,07 mm dan tebal aktual pipa tertinggi 11,82 mm. Untuk contoh perhitungan pada tes poin 1, untuk perhitungan thickness required, maximum allowable working pressure, laju korosi, dan sisa umur pakai pipa. Untuk laju korosi dan sisa umur pakai pipa, laju korosi terendah dan sisa umur pakai pipa tertinggi berada di tes poin 2, dan sedangkan laju korosi tertinggi dan sisa umur pakai terendah berada di tes poin 11. Ini untuk grafik pengukuran ketebalan pipa yang tertinggi 6,41 mm, terendah 5,66 mm. Untuk laju korosi pipa tiap tes poin yang tertinggi 0,3771 mm per tahun dan yang terendah 0,3329 mm per tahun.
Untuk hubungan antara laju korosi dengan pengurangan ketebalan pipa dapatkan regresi sebesar 0,999 yang berarti sangat terkait antara laju korosi dengan pengurangan ketebalan pipa. Sedangkan untuk grafik sisa umur pakai, test point terbesar 20,71 tahun, yang terendah 16,30 tahun. Dan ini untuk grafik hubungan antara resistivitas tanah terhadap laju korosi pipa. Terus kemudian ada resistivitas tanah terhadap sisa umur pakai pipa, pH tanah, hubungan antara pH tanah terhadap laju korosi pipa, dan yang terakhir hubungan antara pH tanah terhadap sisa umur pakai pipa. Yang dari keempat grafik tersebut menunjukkan regresi yang kecil yang berarti hubungan antara keduanya sangat tidak terkait. Untuk kesimpulan, yang pertama jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi gas yaitu korosi merata dan korosi erosi. Untuk yang kedua, metode pengendalian secara eksternal, metode coating, menggunakan polycan liquid adhesive sistem 1027, metode wrapping menggunakan polycan 980/955, metode proteksi katodik sistem anoda korban menggunakan magnesium sebagai anoda korban, sedangkan metode pengendalian korosi internal dengan inhibitor menggunakan UAP Unicorn C corrosion inhibitor. Untuk ketiga, laju korosi pada pipa transportasi gas adalah sebesar 0,3329 sampai 0,3771 mm per tahun yang berdasarkan ketahanan korosi relatifnya termasuk ke dalam kategori good. Untuk sisa umur pakai pipa pada pipa transportasi gas adalah sebesar 16,30 sampai 20,71 tahun yang berarti pipa masih dapat digunakan melebihi umur desainnya sebesar 25 tahun. Untuk sarannya, yang pertama, evaluasi terhadap jenis dan konsentrasi inhibitor yang digunakan, dan yang kedua, diperlukan inspeksi yang lebih intensif terhadap test point, terutama pada pipa belokan dan pada test point yang mempunyai tingkat korosivitas yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.